Hai hai hai, teman nugas kamu bersama Putri. Di sini kita akan kembali lagi membahas dinamika apa saja sih yang terjadi dalam ruang kelas mata kuliah public speaking di minggu ketiga. Nah, teman-teman, seperti biasa kelas dimulai dengan 3 mahasiswa, 3 teman kami maju ke depan untuk kreasi mengenai public speakingnya, begitu ya teman-teman, bisa dikatakan begitu. Pertama yang saat itu maju adalah Tarisa. Nah, Tarisa ini membawakan gaya public speaking Ustazah Dai, di mana Tarisa ini membawakan suasana yang amat sangat teduh gitu ya. Materinya juga cukup menyentuh. Jarang sekali Tarisa ini bukan tipe dai, kalau bisa dikatakan dai begitu, bukan tipe dai yang lebih suka humor, tapi lebih kepada pendalaman batin kita, kayak bukankah seperti itu teman-teman harusnya kita berperilaku sebagai manusia gitu lah ya, semi-semi adem gitu, kalem, menusuk hati, tapi tetap ngena gitu. Lalu yang kedua yaitu teman kami atas nama Putri Widyaningsih. Teman kami ini bergaya layaknya seorang MC di sebuah acara pernikahan tapi yang adat Sunda ya, yang misalnya ada pengalungan, ada penerimaan besan, penerimaan mempelai laki-laki, juga menggunakan backsound ala musik-musik Sunda seperti itu. Lalu yang teman kami yang ketiga yang berkesempatan untuk tampil pada minggu kemarin itu adalah Meli. Meli ini menjadi sosok pembawa dongeng cerita untuk anak-anak. Ini sangat lucu ya, dia mungkin untuk ceritanya yang dibawakan kemarin tidak relate untuk anak-anak, tapi gaya pembawaannya Meli ini udah cukup cocok mungkin mengajak anak-anak berinteraksi lebih menggunakan media-media dongeng seperti yang gambar-gambar boneka mungkin di tangan, itu bakalan lebih keren lagi. Oke, jadi teman-teman, kelompok 1 selanjutnya membahas yaitu mengenai dasar-dasar manajemen. Menurut satu ahli, dasar-dasar manajemen ini terdiri dari 2, yaitu pendengar listener atau penyampai informasi yaitu speaker. Namun ada juga ahli yang mengemukakan bahwasannya dasar-dasar public speaking itu yang pertama adalah analisis audiens. Mengapa demikian? Karena ternyata nantinya apa yang kita sampaikan, gaya bahasa, ekspresi tubuh, struktur presentasi, lalu waktu, penataan panggung, itu semuanya akan tergantung dengan bagaimana atau seperti apa si audiens ini atau si pendengar ini, apakah dari kalangan sosial menengah atau sampai kalangan sosial atas, ataukah seorang guru, para guru gitu, ataukah seorang mahasiswa, ataukah seorang siswa, ataukah seorang pedagang, ataukah seorang masyarakat di kalangan menengah ke bawah gitu. Itu harus sangat-sangat kita analisis agar tujuan public speaking itu benar-benar tersampaikan. Dengan menganalisis audiensi, maka kita juga bisa mengolah bahasa yang seperti apa yang sebaiknya kita gunakan di dalam public speaking yang pada saat itu akan kita bawakan. Lalu gestur tubuh yang seperti apa, lalu waktunya akan berapa lama. Nah, visual terus struktur presentasi yang tadi itu yang pertama disebutkan, analisis audiens, gestur tubuh, cara berbahasa, itu semua menjadi sebuah ke dalam konsep dasar-dasar manajemen. Nah, adapun pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan yang ketiga yang dibawakan oleh kelompok 1 yaitu mengenai manfaat dari public speaking. Nah, diantaranya adalah public speaking itu meningkatkan kepercayaan diri seseorang untuk dapat berbicara di depan umum, lalu mempunyai peluang untuk menjadikan dirinya sebagai advokat atau penyambung lidah gitulah ya. Nah teman-teman, tidak terasa 5 menit sudah kita membahas mengenai apa saja sih dinamika yang terjadi dalam ruang kelas public speaking.
Mungkin kita cukupkan saja, tidak perlu berlama-lama, dan stay tune terus ya dalam jurnal learning yang saya buat setiap minggunya, karena dalam beberapa minggu ke depan masih ada sampai kita menyelesaikan satu semester ini. Bye bye.